Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lala Rizka dari Prodi IKM semester 5 peminatan AKK dengan NIM 11128212657. Dan kali ini aku akan sedikit mereview mengenai jurnal yang berjudul Teamwork in Healthcare Key Discoveries Enabling Safer High Quality Care sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen dan Organisasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Halimatul Munawwarah SKM MKM. Adapun jurnal tersebut itu membahas mengenai pentingnya kerjasama tim dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kerja tim yang baik akan dapat mencegah risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemberian layanan kesehatan seperti infeksi di rumah sakit, pasien terjatuh, kesalahan diagnostik, dan juga kesalahan pembedahan. Dan hal tersebut akan sangat merugikan semua pihak yang bersangkutan, terutama pasien itu sendiri. Dan salah satu faktor yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi yaitu kurangnya atau terjadinya kesalahan dalam komunikasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan dan juga terapi ataupun tindakan medis yang tidak tepat. Adapun pada jurnal tersebut itu memaparkan mengenai 6 poin penemuan, yaitu yang pertama struktur dan konteks penting untuk memahami kualitas kerja sama tim. Di sini dibahas mengenai pembagian struktur kerja berdasarkan kompetensi tenaga kesehatan tim, kemudian di mana terbagi menjadi tim proyek dan juga tim manajemen atau tim kerja yang kemudian terbagi kembali menjadi beberapa subkategori tim yang berfokus pada populasi pasien ataupun jenis penyakit serta pemberian layanan. Selain itu, di mana pembagian struktur kerja sendiri itu sangat penting dilakukan untuk mencapai pelayanan yang efektif dan juga efisien dan serta sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga menghindari beban kerja yang berlebihan. Selain itu juga dibahas mengenai pentingnya kepemimpinan dan kebudayaan eksternal bagi rumah sakit itu sendiri. Kemudian, poin penemuan berikutnya yaitu mengenai kompetensi yang mendasari kerjasama tim dalam pengaturan pelayanan kesehatan yang dapat diidentifikasi. Pada poin ini menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama membedakan keterampilan teknis dan juga non-teknis dalam pelayanan kesehatan, kemudian kompetensi kerjasama tim dalam konteks keperawatan non-episodik, kemudian kerangka kompetensi kerjasama tim dalam kebijakan dan praktek pendidikan pelayanan kesehatan, serta model koordinasi kerjasama tim dan juga keperawatan. Penemuan berikutnya yaitu mengenai proses kerja tim dalam pelayanan kesehatan mencangkup pembelajaran cepat, mendengarkan, dan beradaptasi dan juga berkomunikasi antar anggota tim. Di sini itu berkaitan dengan pengetahuan terkini mengenai perilaku proses kerja tim yang efektif dalam pelayanan kesehatan. Lalu berikutnya itu mengenai poin penemuan bahwa kinerja tim dapat diukur secara valid di seluruh situasi yang kompleks, berkaitan dengan penilaian kerja tim atau mediator dalam kerangka IMO, dan data kinerja tim biasanya itu dikumpulkan melalui survei maupun observasi secara langsung. Baik, berikutnya poin penemuan kelima yaitu mengenai kompetensi pelatihan tim pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara sistematis. Di sini pada penemuan ini dijelaskan mengenai pelatihan tim, alat dan strategi di tempat kerja. Alat peningkatan tim pelayanan kesehatan dapat berupa daftar periksa, lembar tujuan, dan juga analisis kasus, serta menjelaskan tentang kondisi moderat mengenai peran pemimpin dan juga pembekalan pemahaman peran bagi tim. Baik, poin terakhir dari penemuan ini yaitu kualitas tim itu mempengaruhi hasil pasien, staf, dan juga organisasi. Di sini disampaikan bahwa tim yang efektif tak hanya melindungi pasien dari resiko yang akan terjadi, namun akan mampu meningkatkan outcome dan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif serta nyaman. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik melalui review jurnal ini yaitu pada pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan adanya kerjasama tim dan juga koordinasi yang baik dari semua pihak yang bersangkutan, terutama para pemberi layanan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta untuk mencapai tujuan terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.